warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan di Fakultas Usuluddin Filsafat Fakultas Filsafat. Salawat dan salam pada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ananda semua ini paling umurnya 20 paling tua paling ya 20 ya. Jadi 20 Syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kerabat da'i dan da'iyah yang mudah-mudahan masuk syurga, amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah kesempatan, mantan Presiden Jerman Christian Wolff pada tahun 2011 ketika berkunjung ke Indonesia berkata, "Kami terkesan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah negara demokrasi dengan berbagai suku dan agama dapat hidup bersama dalam kebebasan memilih agama dan bebas berpendapat." Namun di sisi lain hadirin, kegaguman dunia internasional tersebut kini tinggal kenangan. Sebab apa? Sebab perbedaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama seringkali menjadi pemicu dan pemacu lahirnya fanatisme buta. Persaingan tidak sehat, perselisihan, bahkan perpecahan yang mengikis habis nilai toleran betul. Untuk itu hadirin, pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang menjaga toleransi beragama dalam lingkup keberagaman yang berlandaskan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil-'alimin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin rahimakumullah, Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran juz 9 halaman 139 menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa Al-Quran menceritakan bahwa manusia diciptakan dengan berbagai macam bahasa dan warna kulit, memiliki korelasi dengan penciptaan
ciptaan langit dan bumi yang mengagumkan ini. Di antara bukti valid yang bersifat praktis, bagaimana Rasulullah dan juga Al-Quran menghormati adanya perbedaan adalah adanya variasi bacaan di dalam Al-Quran yang kita kenal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadal Quran unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek bahasa, sehingga hadirin tidaklah pantas di antara kita merasa saling menjaga, di antara kita merasa paling bangga. Tidaklah pantas hadirin di antara kita merasa paling tinggi derajatnya. Tidaklah pantas di antara sesama muslim saling apa? Ada yang tahu? Saling menghina. Semangat. Coba tanya Puji. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah cerita tentang rakyat Suriah dan Yaman. Coba bayangkan hadirin, bagaimana derita rakyat Suriah dan Yaman yang hari-harinya diliputi dengan keadaan yang mencekam. Keluarga mati, terbungkam, kerabat dekat dibantai habis-habisan. Bahkan hadirin, yang lebih parahnya lagi adalah rumah dan gedung sekolah hancur diporak-porandakan. Jangankan berpikir tentang masa depan, besok masih hidup saja sudah sebuah kenikmatan yang luar biasa. 6 menit masih. Saudaraku, relakah kalian membiarkan negeri kita tercinta ini seperti itu? Relakah kalian bangsa kita terjajah yang tak tahu apa masa depannya dibawa kemana? Relakah hadirin? Relakah kalian? Tentu saja tidak, betul? Timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara kita dalam menjaga toleransi beragama di negara kita? Gus Dur, seorang tokoh muslim Indonesia, mengatakan ada 3 cara. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menjunjung tinggi musyawarah. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi sebuah keadilan. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia yang hidup di tengah keberagaman, di tengah kemajmukan beragama, sudah seharusnya mari kita saling bertoleransi antar agama, saling menghormati sesama agar tetap bersatu dalam sebuah keberagaman Indonesia. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Juminten mangan telon, jangan asem dicampur koron, cekat semanten atur gaula, mbok pilih lepat kula nyuwun pangapura. Wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Hakim
dan para alim ulama serta panitia penyelenggara acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sebangsa setanah air yang kami rindukan dan tentunya hingga merindukan kami juga, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ceria? Ya kak. Ceria tahu tidak bagaimana bunyi Pancasila sila yang pertama? Tahu dong kak. Bagaimana coba? Pancasila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Betul sekali Ceria. Pancasila sila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini merupakan suatu perwujudan bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang menjunjung tinggi nilai keagamaan di dalam kehidupan sehari-harinya. Namun perlu diingat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama, namun bukan bangsa agama. Toleransi beragama bangsa ini telah tertuang di dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dasar persatuan bangsa. Bahkan dia dan hadirin semua, bangsa Indonesia telah dinobatkan oleh dunia sebagai negara percontohan dalam toleransi antar umat beragama. Keren ya kak. Iya Ceria, namun sayang, beribu sayang, rumor baik Indonesia di mata dunia kini hanya tinggal angan. Semua mengaku beragama, namun saling adu dalam menyembah Tuhannya. Mengaku beragama, namun menghina akidah agama lainnya. Mengaku beragama, namun saling sinis, bertingkah bengis hingga membantai sadis tanpa alasan yang logis. Bencana Cianjur kemarin menjadi saksi betapa bantuan dari relawan yang datang kabarnya tidak digubris hanya karena berbeda keyakinan yang diyakini. Lagi-lagi hanya karena fanatis hingga lupa akan nilai nasionalis dan humanis. Padahal kita bisa menjadi agama yang reminis, religius, harmonis, serta humanis apabila kita bisa saling menghargai antara satu sama lain. Gitu ya kak. Iya Ceria, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Wahba Az-Zuhaili di dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Munir jilid 1 halaman 272 menjelaskan ayat ini. Ummatan wasata. Wasata dalam ayat ini berarti perilaku terpuji. Terpuji, terpelihara dari yang namanya ifrat, berlebih-lebihan, buat tafsir yang berarti kelalaian atau keteledoran. Sehingga wasata atau sikap moderat menggambarkan fadilah titik tengah, yakni titik tengah orang-orang yang berperilaku baik, yang mengutamakan amalnya dan juga ilmunya. Mereka yang wasata, mereka yang moderat adalah mereka yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama pun tidak lalai dalam beragama. Mereka yang wasata, mereka yang moderat adalah mereka yang mampu menjunjung tinggi nilai toleransi beragama dan tidak menyepelekan agama, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun, agama yang penuh dengan ketentraman, Kenyamanan, keamanan, keakuran, serta kerukunan dalam bingkai beragama, berbangsa, serta bernegara. Wah, berarti sikap moderat itu merupakan salah satu sikap untuk menjaga harmonisasi bangsa ya kak? Berarti kita tidak boleh memaksa orang lain untuk ikut agama kita. Betul sekali Ceria, sebagaimana penjelasan Wahba Az-Zuhaili tadi.
Kita harus bersikap tawasud, tidak berlebih-lebihan dalam beragama, pun tidak lalai dalam beragama, tidak bermain agama dengan mencoba akidah agama lainnya, pun tidak fanatik dengan memaksa orang lain untuk ikut agama kita. Sebagaimana Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Profesor Nurai Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan ayat ini. Agama berdiri sendiri. La ikraha fiddin. Silahkan menganut apa yang kamu yakini, karena tidak ada paksaan dalam beragama ini. Ini bukan berarti kita mengajak mereka untuk meyakini apa yang kita yakini, tapi ini merupakan wujud toleransi, di mana kita mempersilahkan semua untuk meyakini apa yang mereka yakini baik. Ah, gitu ya Kak. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, hai warga Indonesia yang katanya paling beragama dengan dasar Pancasila, ayo jaga Keharmonisan bangsa. Konghucu Hindu Buddha, Islam Kristen Katolik Indonesia. mari jaga harmonisasi bangsa. Jalankan perintah agama dengan seksama. Di sini ada Nadia, Bisa menyatu kerajaannya. mari saling hormat antar sesama. Tanpa peduli agama apa. Sekian dari kita. Mohon maaf dan sampai jumpa. Wallahu wa ma bikila aqwamin tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, para panitia lomba yang semangatnya membara, dan tak lupa pula teman-teman dai-daiyah yang insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui, Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari ungkapan Insinyur Soekarno tersebut memiliki makna betapa pentingnya peran pemuda dalam membangun bangsa, betapa pentingnya peran pemuda dalam membangun revolusi mental bangsa. Karena usia pemuda merupakan fase pertumbuhan pertahanan mental dan fisik manusia. Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan uraian singkat dengan judul Peran Pemuda Islam dalam Menjaga NKRI, dengan rujukan Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula kepada mereka petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Al-Qur'anul Azim menegaskan, pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Terbukti selain 7 pemuda Ashabul Kahfi, para pemuda pada masa dakwah Rasulullah didominasi oleh kalangan para pemuda. Sebaliknya, golongan yang menetap
dalam dakwah Nabi didominasi oleh kalangan tua suku Quraisy. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Hulayani, seorang pujangga Mesir, dalam sebuah syairnya beliau pernah berkata, "Inna fiyya bisubani akral ummati wa fi aqdamiha hayatan." Sesungguhnya di tangan pemuda letaknya suatu umat, dan di kaki mereka terdapat kehidupan umat. Dari syair ini yang dilihat dari sebuah negara adalah bagaimana kondisi kaum pemudanya, di mana pemuda itu harus menjadi pelapor bukan pengepel. Pemuda itu harus bisa saling merangkul bukan memukul. Pemuda itu harus bisa bersatu bukan berseteru. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya peran pemuda dalam menjaga NKRI Indonesia yang tercinta dengan melakukan kegiatan positif dan berakhlakul karimah. Maka dapat disimpulkan dari uraian singkat saya, hendaknya para pemuda bersama-sama membangun Indonesia yang lebih kreatif, inovatif, dan produktif, sebagaimana syair berikut ini. Pemuda harapan bangsa, bawalah iman dan takwa, bersatu bersama-sama membangun Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara-negara yang mendapatkan kemerdekaannya berkat eksistensi dan kontribusi positif yang dilakukan oleh pemuda. Salah satunya Indonesia. Pemuda yang seperti inilah pasti memiliki pemikiran yang dilandasi keikhlasan karena Allah, mengabdikan hidupnya untuk beribadah karena Allah, serta tidak pernah berhenti mencari ilmu sebagai bekal hidupnya, karena peradaban tidak akan pernah tegak tanpa ilmu, serta mengamalkan ilmu yang didapatkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad kisah ini dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula kepada mereka untuk dijadikan petunjuk. Hadirin yang berbahagia, perubahan zaman yang begitu cepat dan informasi yang tidak terbatas menuntut seseorang untuk selalu siap dalam berbagai situasi dan kondisi. Zaman yang semakin terbuka menuntut peran pemuda untuk menghadapi berbagai konflik yang sering terjadi, apalagi sudah menjadi hidangan setiap hari di layar kaca televisi. Dengan kecanggihan teknologi, pemuda sering dijadikan target berita hoax, bahkan ikut menyebarkannya. Pemuda juga sering dihadapi dengan bahaya-bahaya untuk masa depannya, yaitu darurat narkoba yang dijual secara bebas di berbagai media elektronik. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu sangat penting untuk menterlibatkan pemuda sebagai garda terdepan untuk menghadapi era milenial ini. Seiring dengan berjalannya waktu, pemuda sering dijadikan sebagai landasan di berbagai aspek kehidupan, bagaimana politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya turut memberikan dampak yang besar terhadap individu, masyarakat, bahkan negara sekalipun. Pemuda yang akan menentukan mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Pemuda harapan bangsa, bawalah ilmu dan takwa, bersatu bersama
muslimin yang berbahagia. Demikianlah sekapur sirih yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjunjung kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman kuda menuju zaman Honda, dari zaman Siti Aminah menuju zaman Happy Asmara, dan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak ada kursi, bukan karena mencalonkan bupati, apalagi untuk mencari mahasiswi, melainkan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua kata yang dipatah-patah menjadi beberapa kata yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Dengan judul milenial dan media sosial. Pertama-tama saya ingin bertanya, apakah ada di sini yang tidak mempunyai akun media sosial? Saya yakin semua yang ada di sini pasti mempunyai akun media sosial. Betul apa betul? Betul. Seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, Telegram, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita sebagai muslim yang beriman diwajibkan untuk menyebarkan kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya sebesar biji zarah. Apalagi di era yang serba cukup untuk menyebarkan suatu kebaikan. Namun pertanyaannya hadirin, bagaimana caranya agar agama bisa dipraktekkan dan diamalkan di era milenial ini? Di pesantren kita bisa berdakwah dengan teman-teman melalui muhadharah. Namun jika di rumah, bagaimana caranya? Seperti yang kita ketahui, di rumah kan tidak ada yang namanya muhadharah. Lantas bagaimana caranya? Betul sekali hadirin. Caranya adalah dengan bermedia sosial. Kita manfaatkan, kita pelajari dengan baik. Insya Allah akan menjadi petunjuk dan amal jariah bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan pelajaran dan hikmah yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui mana orang-orang yang berada pada jalan yang sesat dan mana orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para hadirin rahimakumullah, di era milenial kini
Kita sebagai remaja milenial sudah sepantasnya bagi kita untuk memiliki wawasan yang bersifat Qur'ani. Karena di zaman sekarang tuh ya, di saat kita sudah berhadapan dengan yang namanya media sosial, kita akan lupa dengan segalanya. Betul apa betul? Betul. Kita akan lupa waktu, lupa keluarga, dan bahkan kepekaan sosial kita sedikit demi sedikit akan terkikis habis. Dan fakta yang membuat saya sangat miris, kaum milenial sekarang lebih suka kepada jalan yang maksiat. Saya ambil contoh satu, misalnya kita sering menyebutnya dengan kata bucin. Namun jika kita sudah diputuskan, maka kita akan galau dan membuat status di media sosial. Godhong kacang, godhong embico, wis kadung sayang mung dianggep kanca. Sayur asem, ayam bakar, lambene mesem, atine anggar. Lambene mesem, atine anggar. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Kaum milenial lupa bahwasanya manisnya dunia hanya sesaat, membawa diri ini ke jalan yang sesat. Berikan sisa waktu untuk hamba-Mu, untuk melangkah lurus di jalan-Mu. Salawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa ashani wa daraji, atfataya jirata rotan alamin ya uhayyuni wal karami. Saya minta sholawatnya sekali lagi ya. Semoga dengan sholawat kita dijauhkan dari segala maksiat. Semoga dengan sholawat yang galau segera diangkat. Semoga dengan sholawat kita mendapatkan jajan berkat. Dan semoga dengan sholawat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Mari kita bersholawat bersama ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa ashani wa daraji, atfataya jiratan rotan alamin ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hadirin, oh hadirin, mengapa saya mengatakan bahwa kita harus memanfaatkan dan menggunakan media sosial dengan baik? Karena masa depan suatu bangsa terletak pada para pemuda. Sudah semangat semua? Semangat. Iya. Saling apa ya? Saling pandang-pandang, saling belajar semuanya. Jadi nggak ada yang salah, juga nggak ada yang benar. Tapi semua kebenaran yang milik Allah. Masuk. Di lomba ini, di lomba selanjutnya ya, di acara oase yang akan mewakili Usuluddin, dan semoga kita menjadi juara di fakultas dan nanti diseleksi di universitas. Semoga
Fakultas Usuluddin dan Filsafat yang mewakili di universitas. Amin, amin. Amin. Nah, di bidang lomba ini yaitu storytelling, saya bacakan ya. Peraturan perlombaan storytelling. Yang pertama, peserta membuat satu teks cerita sesuai Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Hani Laila Tutarwiyah, biasa dipanggil Hani. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan sekarang saya masih semester 7. Bukan masih berarti ya. Sudah semester 7. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan sebuah kisah seseorang yang inspiratif, tapi saya nggak mau spoiler. Jadi, siapa sangka dahulu kala ada seseorang yang hebat luar biasa. Bahkan karya-karyanya mampu mempengaruhi dunia. Di saat zaman sekarang banyak pemuda atau banyak remaja yang berleha-leha bahkan foya-foya, tapi tidak untuk dia. Inilah kisah Ibnu Sina. Memiliki nama lengkap Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di Bukhara, Uzbekistan, yang mana sekarang wilayahnya menjadi bagian dari Iran pada tahun 980 Masehi. Di dunia barat, beliau ini dikenal dengan nama latinnya yaitu Avicenna. Jadi pasti sering dengar ya, Avicenna. Avicenna adalah nama latin dari Ibnu Sina. Julukan jenius disematkan kepadanya. Bagaimana tidak? Di usia yang sangat muda, Ibnu Sina telah menguasai banyak ilmu pengetahuan. Bahkan di usianya 10 tahun, beliau ini sudah bisa menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Masya Allah. Membahas soal Ibnu Sina pasti tidak terlepas dengan kecerdasannya di bidang kedokteran. Beliau dijuluki sebagai bapak kedokteran. Ibnu Sina muda telah menunjukkan talentanya hingga ayahnya Abdullah ini berinisiatif untuk memanggilkan dokter agar privat gitu, anaknya untuk mengajari Ibnu Sina. Alhasil pada umur